Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Ahmed Yusuf Iskandar. Nama saya Dahlia. Nama saya Kadek Wisnu Adi Gunawan. Nama saya Nazila Kirana. Dan saya Zaki Alvarenza Kusuma. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu saham. Jadi saham itu adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seorang yang memiliki saham memiliki hak atas bagian aset perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Perolehan dividen ini biasanya tergantung keuntungan dari perusahaan tersebut dan telah diatur sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Penerbitan saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan dana segar atau modal untuk pengembangan bisnis secara jangka panjang. Saham sendiri dapat dijualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah sesuai kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Next. Pembahasan. Jadi data yang kita gunakan dalam penelitian ini merupakan data harga saham harian dari periode 1 Januari 2017 hingga 31 Januari 2021. Saham yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada GGRM. GGRM itu merupakan saham dari PT Gudang Garam Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rokok di negara Indonesia. Awal mula PT Gudang Garam Tbk sudah didirikan sejak lama oleh Joe Jinhui atau yang dikenal dengan sebutan Surya Wonowijoyo, yaitu pada 26 Juni 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Awal mulanya industri tersebut bersifat rumahan dan sekarang telah menjadi pabrik yang besar. Pada tahun 2015, perusahaan memiliki karyawan berjumlah 26.976 orang dan memiliki pendapatan sebesar 821 triliun pada tahun 2018 dan mendapatkan pendapatan sebesar 92,07 triliun di kuartal ketiga pada tahun 2021. PT Gudang Garam Tbk memiliki sejumlah produk rokok yaitu Gudang Garam Signature Milk, Surya Pro Milk, dan GG Silver, dan lain-lain. Pada 30 Juni 2020, perusahaan mendapatkan kas sebesar 8,25 triliun dan mendapatkan aset sebesar 79,15 triliun pada saat 30 Juni di tahun yang sama. PT Gudang Garam Tbk memiliki strategi yang kuat walaupun pada saat 2018 tarif cukai naik dan membuat sektor perusahaan yang bergerak di industri rokok menjadi mahal dan menjadi penghambat. Hal tersebut pasti dapat ditangani dan diantisipasi dengan PT Gudang Garam Tbk. Dengan pendapatan tumbuh sebesar 13%, yaitu menjadi 45,30 triliun, dan mendapatkan laba bersih sebesar 3,55 triliun. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saham PGAS. Nah, PGAS ini adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang beroperasi di bidang gas. Didirikan oleh IJN Eindhoven dan CO pada tahun 1859. Nah, awal mulanya perusahaan tersebut merupakan perusahaan gas yang dimiliki atau didirikan oleh perusahaan Belanda. Pada Perang Dunia Kedua, perusahaan gas tersebut diambil alih oleh Soekarno di saat Jepang menyerah kepada Sekutu dan perusahaan tersebut diubah menjadi PN Gas. Nah, pada tanggal 13 Mei 1965, perusahaan tersebut berganti menjadi perusahaan gas negara. Awal mulanya produksi gas tersebut terbuat dari batu bara, minyak, tetapi dianggap tidak ekonomis dan berganti memproduksi dengan gas alam dan mendapatkan peningkatan penjualan pada tahun 2018. Perusahaan tersebut menjadi anak dari perusahaan PT Pertamina. Nah, perusahaan yang dijalankan oleh PGN adalah yang pertama PT Transportasi Gas Indonesia, yang kedua PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, lalu yang ketiga ada PT PGN LNG Indonesia, lalu yang keempat ada PT Telemedia Dinamika Sarana, kemudian ada PT Solusi Energi Nusantara, dan yang terakhir ada PT Pertamina Gas. Nah, perusahaan tersebut mendapatkan laba bersih di tahun 2021 sebesar 870 miliar rupiah. Selain itu, produksi dari perusahaan tersebut setiap hari kita gunakan seperti LPG dan lain-lain. Selanjutnya, saham yang ketiga ada HMSP, adalah PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, yang merupakan perusahaan yang beroperasi di pembuatan produk rokok. Awalnya,
diproduksi secara rumahan pada tahun 1913 dan menjadi NVBM Handel Mash Ship Sampurna pada 1930. PT Hanjaya Mandala Sampurna juga sebagai induk dari beberapa perusahaan seperti PT Golf Tamandayu, PT Persada Makmur Indonesia, PT Sampurna Indonesia 9, PT Tamandayu, PT Wahana Sampurna, dan lain-lain. Perusahaan tersebut juga mengalami kenaikan pada laba bersih yaitu sebesar 13,54 triliun pada tahun 2018. Sama seperti PT Gudang Garam Tbk, perusahaan ini sama suksesnya bergerak dalam bidang industri rokok. Dan walaupun perusahaan tersebut mengalami penurunan, tetapi kedua perusahaan tersebut saling bersaing dan menguasai industri rokok di Indonesia. Oke, selanjutnya kami juga melakukan kalkulasi statistik dari data masing-masing saham berupa rata-rata return harian, beta, variance, dan juga standar deviasi dari setiap saham. Nah, berikut ini adalah hasil kalkulasi statistik deskriptif dari masing-masing saham yang sudah kami analisis. Nah, berikut bisa dilihat tabel dari statistik deskriptif saham kami. Di sini ada return aritmatik, return geometrik, beta, variance, dan juga standar deviasi. Terlihat dari tabel berikut, saham PGAS memiliki rata-rata return harian paling tinggi, yaitu di angka 0,29% berdasarkan perhitungan aritmatik. Sedangkan saham HMSP memiliki rata-rata return harian paling rendah dengan nilai mencapai minus 1,65%. Namun, saham HMSP memiliki risiko paling rendah dibandingkan kedua saham lainnya, dengan standar deviasi sebesar 7,91%, dan juga saham PGS memiliki risiko yang paling tinggi dengan standar deviasi sebesar 16,13%. Nah, lalu nilai beta ini menunjukkan pengaruh sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar. Di tabel tersebut, kita bisa lihat saham PGAS memiliki sensitivitas yang paling tinggi dari kedua saham lainnya, yaitu sebesar 2,69. Sedangkan saham Gudang Garam memiliki sensitivitas terendah dengan tingkat beta mencapai 0,96. Nah, dari hasil analisa kami tersebut dapat disimpulkan peningkatan satu satuan harga pasar atau IHSG akan meningkatkan harga saham Gudang Garam sebesar 1,01-an, kemudian saham PGAS sebesar 2,71-an, dan juga saham HMSP sebesar 1,16-an. Begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan pada indeks pasar. Pada penelitian ini, pembobotan saham dalam portofolio dihitung berdasarkan tingkat return masing-masing saham. Saham dengan tingkat return yang lebih tinggi akan memiliki bobot yang lebih besar dalam portofolio. Begitu pula sebaliknya, saham dengan tingkat return paling kecil akan memiliki bobot yang lebih kecil dalam portofolio. Hasil pembobotan portofolio berdasarkan tingkat return dalam tabel berikut. Nah, ini adalah proporsi saham dalam portofolio berdasarkan tingkat return-nya. Gudang Garam bobot sahamnya yaitu 30%, PGAS 19%, HMSP-nya 51%. Terlihat saham HMSP memiliki proporsi paling besar, yakni 51%, sedangkan saham PGAS memiliki proporsi paling kecil, yaitu sebesar 19%. Saham Gudang Garam memiliki proporsi sebesar 30% dalam portofolio. Namun, portofolio tersebut tidak menjamin efisien portofolio. Portofolio yang efisien memiliki tingkat return yang tinggi dengan resiko yang minimal. Maka perlu dilakukan kalkulasi tingkat return, risiko dalam standar deviasi, dan kinerja dari portofolio, di mana kinerja portofolio dihitung berdasarkan tingkat indeks Sharpe, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Semakin
tinggi tingkat indeks Sharpe menunjukkan semakin efisien portofolio tersebut. Hasil perhitungan tingkat return, resiko, dan indeks Sharpe pada portofolio di atas disajikan dalam tabel selanjutnya. Tingkat return dan risk. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh estimasi return tertinggi terdapat pada saham GRM sebesar minus 0,88% dengan tingkat risiko sebesar 9,12%. Menurut web Trading Economics, tingkat risk-free rate Indonesia berdasarkan obligasi pemerintah saat ini adalah di angka 6,52% per tahunnya atau 0,53% dalam periode bulanan. Lalu dilakukan perhitungan ulang dalam pembobotan portofolio untuk mendapat portofolio paling efisien. Jadi kalau menurut saya ini ketiga saham ini itu agak risk-nya cukup besar karena di Indonesia itu risk-free rate-nya 6,52, sedangkan ketiga saham tersebut di angka yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang covariance dan korelasi di antara tiga saham yang sudah kita pilih. Korelasi itu ngejelasin tentang hubungan satu saham dengan satu saham lainnya. Sedangkan kovarian ngejelasin seberapa besar perubahan dari kedua saham secara bersamaan. Cara mencari korelasi yaitu dengan rumus covariance dibagi standar deviasi dari saham tersebut, dari salah satu saham dikali standar deviasi satu saham yang lainnya. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa covariance tertinggi terletak pada korelasi antara PGAS dan HMSP, yaitu 0,04-13087. Sedangkan covariance terendah terdapat pada korelasi antara PGAS dan GGRM, yaitu 0,0024308882. Di sisi lain, korelasi tertinggi terletak pada HMSP dan GGRM, yaitu 0,55-351-3998. Sedangkan korelasi terendah terletak pada PGAS dan GGRM, yaitu 0,165-358-165. Berikut kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa dari tiga saham yang kita pilih, tidak ada saham yang cukup efisien, karena dapat dilihat bahwa lebih besar resikonya daripada return yang akan kita peroleh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.